Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Rudi? Baik. Baik Pak Rudi, tadi kita ini pendampingan individu 7. Tadi sudah mengisi survei feedback kepala sekolah, murid, pekerja dan Pak Permana. Dilanjutkan dengan praktik pembelajaran. Nah setelah ini kita akan sedikit diskusi Pak Rudi Permana terkait dengan di pendampingan individu 7. Ya. Baik Pak Rudi Permana, apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir atau hal-hal yang dianggap capaian? Capaian, saya rasa capaian dalam 1 bulan terakhir ini adalah bisa mengerjakan aksi nyata paket modul 3, di mana aksi nyata paket modul 3 itu harus dikirim melalui LMS, dan terutama aksi nyata modul 3.3 dijadikan sebagai bahan untuk presentasi dan membuat banner pada saat panen hasil belajar lokakarya 7. Ya. Tadi mengerjakan modul 3 ya, paket 3.2 3.1 dan 3.3. Ya. Baik, ini sudah luar biasa, kerjanya udah sip ya di lokakarya 7. Luar biasa yang sudah dikerjakan Pak Rudi. Baik Pak Rudi, untuk tujuan pendampingan individu ke-7 ini, kita yang pertama akan diskusi terkait dengan aksi nyata modul 3.3. Nah setelah itu kita akan diskusi berkaitan dengan aksi nyata yang sudah dilakukan selama 8 bulan ini ya. Di lokakarya individu ini kan sudah 8 bulan ya. Nah setelah itu kita akan diskusi terkait dengan komunitas praktisi yang Pak Rudi bentuk kemarin. Dan setelah itu rencana tugas mandiri setelah menyelesaikan program pendidikan bermuara. Baik, yang pertama kita akan diskusi terkait dengan modul 3.3 Pak Rudi.
Nah, bagaimana proses pembuatan aksi nyata untuk modul 3.3 ini terkait dengan pembuatan artikel dari pengelolaan program yang berada pada murid? Ya, pembuatan aksi nyata artikel aksi nyata modul 3.3 itu dimulai dari pembuatan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.3, karena memang harus ada kesesuaian antara demonstrasi kontekstual dengan aksi nyatanya. Nah, jadi untuk demonstrasi kontekstual saya mengirimkan tugas itu melalui LMS, kemudian saya melihat bagaimana komentar dari fasilitator dan berapa nilai yang saya dapatkan. Nah, karena komentar dari fasilitator positif dan saya mendapatkan nilai maksimal, maka demonstrasi kontekstual tadi yang berupa rancangan ya disempurnakan dalam rencana aksi. Nah, rencana aksi dilakukan sehingga menjadi aksi nyata. Nah, setelah aksi nyata dilakukan, maka disusunlah artikel refleksi dengan menggunakan model 4F, yaitu facts atau fakta-fakta, kemudian feelings atau perasaan yang saya alami ketika melakukan aksi nyata, kemudian finding, ya, finding atau pembelajaran baik keberhasilan maupun kegagalan, dan future atau rencana ke depan yang akan saya lakukan terkait dengan aksi nyata yang sudah saya lakukan. Baik. Saya dengan Ya. sudah menyelesaikan ini ya berarti ya. Ya. Perasaan Pak Rudi Permana ketika selama membuat tugas tersebut bagaimana? Ya, saya merasa senang karena melakukan aksi nyata itu saya mendapatkan pengalaman dan mendapatkan pengetahuan baru yang saya rasa akan bermanfaat bagi saya ke depan. Senang ya? Ya, Saya senang. sudah menyelesaikan, sudah membuat tugas tersebut ya. Iya. Apa pembelajaran yang Pak Rudi Permana dapatkan selama pembuatan tugas tersebut? Nah, karena tugas modul 3.3 itu tentang pengelolaan program yang di dalam modul pendidikan guru penggerak itu ditekankan harus melalui 3 tahap, yaitu tahapan Bagja, kemudian monitoring, evaluation, learning and reporting, dan manajemen risiko. Maka pembelajaran yang saya dapatkan adalah bahwa memang keberhasilan suatu program itu tidak dapat dilepaskan dari tahapan Bagja, ya, kemudian monitoring, evaluation, learning and reporting, serta manajemen risiko. Nah, kemudian pembelajaran lain adalah bahwa banyak barang-barang bekas yang dapat dimanfaatkan sebagai alat peraga, sehingga kekurangan alat peraga di sekolah itu bisa diatasi. Nah, kenapa pembelajarannya ini juga penting? Karena memang aksi nyata saya tentang pemanfaatan barang bekas gitu. Nah, kemudian pembelajaran lain adalah bahwa penanaman suatu konsep materi itu lebih mudah dilakukan apabila siswa dilibatkan secara langsung. Nah, seperti dalam aksi nyata saya, siswa dilibatkan dalam membuat model bangun ruang. Dengan demikian dia tentu akan memahami konsep model bangun ruang. Baik, ini pembelajaran yang paling Ya. ini dapatkan selama dalam proses pembuatan tugas aksi nyata modul 3.3. Ya. Luar biasa Pak Rudi. Nah, rencana Pak Rudi Permana ini terkait pembelajaran yang Pak Rudi dapatkan berdasarkan proses pembuatan tugas aksi nyata tersebut. Nah, berdasarkan pembuatan tugas aksi nyata tersebut, rencana saya ke depan adalah tetap menggunakan tahapan-tahapan pengelolaan program tadi, yaitu menggunakan tahapan Bagja, monitoring, evaluation, learning and reporting, dan manajemen risiko. Kemudian untuk perbaikannya, nah saya mencoba menggunakan bahan bekas lain untuk membuat alat peraga model bangun ruang tadi, yaitu dengan menggunakan stick es krim. Nah, selain itu juga perlu membuat alat-alat peraga yang lain, seperti alat peraga untuk menemukan rumus luas bangun datar, rumus volume bangun ruang, nah gitu ke depannya. Baik, luar biasa Pak Rudi Permana, apa yang sudah disampaikan sudah dilaksanakan ya. Bahkan sudah dibuatkan laporannya Pak Rudi terkait dengan aksi nyata modul 3.3. Baik Pak Rudi Permana, kita lanjutkan ini terkait dengan perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 8 bulan program pendidikan bergerak. Baik, setelah Pak Rudi Permana menjalani 8 bulan pendidikan bergerak,
perubahan apa yang Pak Rudi rasakan yang berkaitan dengan kompetensi Pak Rudi Permana sebagai guru? Nah, sebagai guru, ada beberapa perubahan yang berkaitan dengan kompetensi saya. Pertama, apabila dikaitkan dengan kompetensi pedagogik, maka saya merasa bahwa kompetensi pedagogik saya meningkat. Ini berkat pendidikan guru penggerak yang pada pembelajaran berdiferensiasi itu menekankan pentingnya memetakan potensi peserta didik. Nah, jadi dengan saya melakukan pemetaan potensi peserta didik, maka ini termasuk dalam hal kompetensi pedagogis, saya rasa. Nah, kemudian berkaitan dengan kompetensi profesional, ya, saya dengan adanya pendidikan guru penggerak ini, karena di kegiatan pembelajaran itu diamati oleh pengajar praktik, rekan sejawat, maka saya berusaha untuk menggunakan metode dan media yang dapat berdampak pada siswa. Kemudian juga setelah pembelajaran melakukan refleksi. Nah, dulu waktu belum mengikuti pendidikan guru penggerak, saya jarang melakukan refleksi kan. Tetapi setelah mengikuti pendidikan guru penggerak, di mana dalam pendidikan guru penggerak ini selalu menekankan pentingnya refleksi. Nah, jadi refleksi ini saya rasa berkaitan dengan kompetensi profesional. Nah, kemudian berkaitan dengan kompetensi sosial. Nah, pendidikan guru penggerak ini mengajarkan pentingnya berkolaborasi. Nah, oleh karena itu, karena saya berkolaborasi dengan teman sejawat, baik dalam penyusunan bahan ajar maupun pengelolaan program, maka saya rasa kompetensi sosial saya meningkat. Kemudian terkait dengan kompetensi kepribadian. Nah, pendidikan guru penggerak ini khususnya pada pembelajaran sosial emosional menekankan tentang pentingnya kemampuan empati. Nah, kemampuan empati ini saya rasa bukan hanya untuk siswa, tapi juga untuk guru. Sehingga dengan demikian saya berusaha meningkatkan empati saya, yang saya anggap bahwa itu juga bagian dari kompetensi kepribadian. Nah, gitu. Berarti dari perubahan dalam hal kompetensi. Ya. Pak Rudi Permana ya, Iya. kompetensi ya. Iya. Ini yang dalam hal guru profesional. Iya. Ini kan yang Pak Rudi rasakan selaku guru. Iya. Nah, yang Pak Rudi rasakan, apa yang berubah pada diri murid? Yang berubah pada diri murid adalah pertama mereka lebih bersemangat dalam belajar. Nah, karena saya sebagai guru penggerak berusaha menggunakan media dalam pembelajaran yang merupakan sebuah pengembangan saya rasa, yaitu media kartu belajar yang saya dapatkan ilmunya dari pengajar praktik, kemudian juga menggunakan media lain seperti video. Nah, kemudian murid ini juga merasa senang karena dilibatkan dalam pembuatan alat peraga. Seperti pada aksi nyata modul 3.3, saya melibatkan mereka membuat model bangun ruang. Kemudian mereka juga merasa senang karena dalam kegiatan belajar mengajar direkam, difoto begitu, apalagi sampai masuk YouTube. Walaupun sebenarnya ini hanya dokumentasi yang diperlukan untuk pengiriman tugas di LMS. Nah, tapi mereka rupanya senang difoto, direkam gitu. Ini terkait dengan yang dialami oleh murid. Iya. Biasa dia menggunakan media dan terkait yang lain dilibatkan baik dalam penilaian maupun dalam hal pembuatan media itu sendiri ya. Baik, Pak Rudi Permana, apa saja yang membuat perjalanan 8 bulan ini cukup memuaskan bagi Pak Rudi? Nah, perjalanan 8 bulan ini yang cukup memuaskan bagi saya adalah meningkatnya aktivitas saya sebagai guru dalam kegiatan belajar mengajar dan meningkatnya aktivitas murid dalam kegiatan belajar. Karena mereka dibagi dalam kelompok, kemudian mereka berdiskusi, mereka mempresentasikan hasil diskusi, kemudian saling menilai pekerjaan antar kelompok. Nah, ini menurut saya aktivitas yang memuaskan bagi saya, yang nanti akan berdampak pada hasil belajar. Nah, kemudian terkait dengan pengetahuan yang saya dapatkan melalui pendidikan guru penggerak, saya mendapatkan banyak pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah saya dapatkan. Sehingga pengetahuan baru ini saya rasa perlu saya tulis,
ya saya kembangkan menjadi sebuah buku, dan itu sudah ada satu buah buku yang ber-ISBN, walaupun saya rasa masih perlu beberapa materi itu ditulis lagi, dikembangkan menjadi beberapa buku lagi lah, tidak hanya satu buku saya rasa. Luar biasa Pak Rudi ya. Ini Ya. harus dikomunikasikan Pak Rudi. Iya, Pelajaran Pak Rudi, aksi nyata, kemudian nanti sudah dibuatkan buku ya. iya, Luar biasa. Baik, ini hal yang memuaskan bagi Pak iya, Rudi ya. iya. Kalau yang menantang, yang Pak Rudi. Nah, yang menantang begini. Nah, proses pembelajaran pada pendidikan guru penggerak ini kan secara garis besar dibagi menjadi sinkronus dan asinkronus. Nah, secara sinkronus ya, kami itu kan ada ruang kolaborasi, belajar bersama-sama dengan fasilitator dan kelompok-kelompok lain dalam ruang kolaborasi. Kemudian ada ruang elaborasi, kami belajar bersama-sama di bawah bimbingan instruktur. Nah, ini kadang waktunya itu ya bertepatan dengan baru pulang sekolah, jadi ya gimana ya, agak kesulitan membagi waktu begitu, tetapi cukup menyenangkan kegiatan itu. Kemudian secara asinkronus ya, ada pendampingan dari pengajar praktik, ada lokakarya secara tatap muka. Nah, ini saya rasa ya cukup menantang dalam hal kemampuan kita membagi waktu antara mengikuti pendidikan guru penggerak yang cukup padat dengan membagi waktu menjalankan tugas mengajar dan mengerjakan administrasi sebagai guru. Oke. Jadi yang menantang menurut Anda adalah bagaimana membagi waktu. Ya, membagi waktunya. Nah, alhamdulillah selama bulan ini bisa Pak Rudi. Ya, bisa diatasi lah, Bisa bisa diatasi. diatasi. Ya, baik. Bisa. Luar biasa. Ini memang sangat berat Ya. perjalanan untuk orang ini ya. Ya. Memang harus pandai membagi waktu. Ya. Baik Pak Rudi Permana, ini terkait dengan kumpulan praktisi Ya. yang Pak Rudi Permana bahas kemarin di sekolah. Ya. Ini kan Pak Rudi Permana sudah merintis Ya. komunitas praktisi di sekolah. Ya. Ya. Nah, bagaimana peran komunitas praktisi terhadap proses belajar Pak Rudi Permana? Nah, peran komunitas praktisi terhadap proses belajar saya adalah komunitas praktisi membantu saya dalam mengembangkan pembelajaran, karena melalui komunitas praktisi ini kami kan berkolaborasi untuk membuat alat peraga atau media pembelajaran yang nanti kami gunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi komunitas praktisi yang kami bentuk di sekolah kami ini memang untuk tahap awal kami fokuskan dulu pada pembuatan media pembelajaran, baik pembuatan media pembelajaran yang disebut dengan kartu belajar maupun pembuatan media pembelajaran berbentuk video pembelajaran, kemudian pembuatan media pembelajaran menggunakan whiteboard animation. Nah, tapi kedepannya saya rasa bisa dikembangkan lagi komunitas ini, tidak hanya sebatas dalam hal pembuatan media pembelajaran, tetapi juga dalam hal misalnya dalam hal menulis gitu. Publikasi Ya, publikasi ilmiah. terkait dengan pembuatan media ataupun hal lain Ya. yang terkait dengan proses pembelajaran. Ya. Baik, Pak Rudi, bagaimana? Apa saja perubahan yang menyenangkan yang Pak Rudi alami dari rekan di komunitas praktisi? Nah, hal yang menyenangkan adalah pertama ada dukungan ya, kerjasama, kolaborasi ya di dalam tadi pembuatan media pembelajaran tadi. Mereka saya rasa cukup antusias ketika kami sama-sama belajar tadi ya, belajar untuk bagaimana membuat whiteboard animation ya. Rencana yang akan dilakukan oleh komunitas praktisi setelah program ini selesai. Nah, setelah program ini selesai, rencana ke depan yang akan dilakukan oleh komunitas praktisi kami yaitu bagaimana kami dapat membuat media pembelajaran baik yang TIK tadi menggunakan teknologi ya, seperti membuat video pembelajaran, mungkin menggunakan aplikasi yang berbeda. Kalau yang sekarang kan kami pakai Badicam, mungkin nanti pakai aplikasi yang berbeda. Kemudian media non-IT misalnya kami bagaimana memanfaatkan benda-benda yang ada di sekitar sekolah ini sebagai
media pembelajaran yang murah untuk dibuat gitu. Dengan menggunakan benda-benda yang tidak terlalu mahal yang ada di sekitar lah. Itu rencana yang akan dilakukan sampai selesai ya. Ya. Baik Pak Di Permana, dukungan yang Pak Di Permana perlukan untuk kompetisi. Dukungan yang saya perlukan pertama ya dari rekan sejawat ya, berupa kemauan untuk bekerja sama. Kemudian dari kepala sekolah tentu selain memberikan izin yang kami harapkan ya juga bantuan untuk memudahkan komunitas ini, apakah dari segi pendanaan maupun dari segi misalnya mendatangkan narasumber gitu. Pendanaan dan juga dukungan dari ekosistem belajar ya. Baik, luar biasa Pak Rudi. Ini tadi di baik Pak Rudi Permana ini terkait dengan rencana program studi setelah program ini selesai. Nah, setelah program ini selesai, apa kompetensi kepemimpinan sekolah yang ingin Pak Rudi kembangkan ini? Kompetensi yang perlu dikembangkan menurut saya yang paling utama itu adalah mengembangkan warga sekolah. Mengembangkan warga sekolah. Iya, mengembangkan warga sekolah. Apa yang membuat kompetensi tersebut menjadi sangat penting untuk Pak Rudi kembangkan? Nah, dengan mengembangkan warga sekolah, ini dia akan berdampak nanti pada kemajuan belajar murid. Nah, karena apabila warga sekolah sudah bersemangat untuk menuju ke arah perbaikan, maka nanti dampaknya kan ke murid. Baik, indikator keberhasilan dari pengembangan kompetensi tersebut. Nah, indikator keberhasilan dari pengembangan warga sekolah ini, kalau menurut saya yang pertama ya, nah adanya kemampuan dalam menggunakan metode atau model yang bervariasi dalam mengajar. Kemudian kemampuan dalam menggunakan media dalam pembelajaran, dan yang paling utama menurut saya adalah terlihat dari hasil belajar murid yang meningkat. Ya. Jadi kemampuan guru dan kompetensi murid. Ya. Potensi atau aset-aset yang sudah Pak Rudi Permana petakan untuk mendukung pengembangan kompetensi tersebut apa saja? Nah, dalam hal pemetaan aset, saya mengacu pada yang sudah diajarkan pada pendidikan guru penggerak, yaitu pertama secara garis besar dibagi menjadi 7 aset. Yaitu aset pertama itu adalah aset manusia. Nah, dari aset manusia ini yang saya petakan bahwa kami ini di SD 40 Kedondong, gurunya itu muda-muda. Sehingga kalau muda-muda kami juga ya menguasai teknologi informasi yang bermanfaat untuk pengembangan kompetensi tadi. Kemudian dari aset bangunan, nah ini fisik ya, fisik. Nah ini sekarang sedang terjadi pengembangan pembangunan di sekolah kami yang akan berdampak pada kegiatan belajar mengajar nanti, sehingga akan berdampak juga pada peningkatan kompetensi tadi. Kemudian adanya aspek sosial, di mana kami di sekolah ini ya cukup akrab ya, rasa kekeluargaan tinggi. Nah, apalagi jumlahnya tidak banyak ya. Nah, sehingga lebih memudahkan tadi untuk sama-sama berkolaborasi mengembangkan kompetensi tadi. Kemudian dari segi lingkungan ya, lingkungan kami yang jauh dari perkotaan sehingga tidak terlalu bising ya, itu saya rasa berdampak pada pengembangan kompetensi tadi ya, karena suasananya tenang. Kemudian banyak bahan benda-benda hidup di sekitar lingkungan kami yang masih asri ini yang bermanfaat untuk penggunaan sebagai media dan untuk kegiatan belajar mengajar. Kemudian masih ada nih, kemudian ada lagi dari sisi asetnya finansial. Nah, sekolah kami unik karena kami tidak hanya mengandalkan dana BOS, kebetulan kami juga mendapatkan CSR dari perusahaan sawit dan bantuan dari komite berupa pembagian SHU Koperasi Plasma. Kemudian dari aset agama dan budaya, nah kami melihat bahwa siswa kami rajin beribadah seperti rajin pergi ke gereja. Nah ini tentu berdampak pada pembelajaran agama dan budaya lokal yang ada bisa digunakan untuk menunjang keberhasilan belajar mengajar. Kendala yang mungkin timbul
dalam menjalankan rencana pembangunan kompetisi? Nah, kendala yang mungkin timbul ya, ini dalam hal terkait kemampuan kami untuk mencari sumber-sumber informasi yang bisa kami gunakan untuk mendukung kompetensi tadi. Mengingat kami ini belum punya perpustakaan sekolah kami. Jadi perpustakaan yang ada itu sebenarnya menyatu dengan ruang guru. Nah, itu terkendala. Sedangkan yang namanya referensi itu sangat diperlukan dalam hal pengembangan kompetensi tadi. Termasuk dalam kegiatan belajar mengajar, murid perlu menggunakan referensi lain. Yang paling kita lakukan untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul tersebut? Ya, yang saya lakukan adalah, nah, supaya murid tidak terlalu ramai pergi ke ruang guru tadi, jadi bukunya dibawa aja, buku yang ada itu dibawa ke kelas, nah, dibagi-bagikan ke murid, pinjamkan. Kemudian apabila referensi itu kurang, ya berarti kami harus mencari referensi dari internet, kemudian dibagikan kepada murid melalui grup WA. Strategi untuk mengembangkan kompetensi tersebut. Nah, strategi ini saya rasa yang paling penting adalah berkolaborasi dengan teman sejawat. Karena kalau saya sendiri yang mengerjakan, saya rasa tidak akan mampu saya. Nah, oleh karena itu perlu kerjasama dengan seluruh teman sejawat, kepala sekolah, dan saya rasa juga dengan orang tua murid. Baik, luar biasa yang bisa kita lakukan dan rencanakan ke depannya. Mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan nanti bagi pemanah. Ya. Jadi terima kasih sudah berbagi waktu baik. Semoga ini bisa menjadi motivasi untuk rekan-rekan Pak Ludi pemanah nantinya, dan juga motivasi untuk Pak Ludi sendiri. Ya. Baik dengan aksi nyata di tiap modul maupun di kompetensi praktisi juga. Baik, Pak Ludi pemanah, kita sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.